Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran Python untuk pemula. Setelah pada video terakhir kita sudah membahas tentang conditional formatting, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Python data structure. Nah, sebelumnya kalian telah memahami bahwa kita dapat menyimpan teks, angka, atau suatu nilai kebenaran. Di mana kita menyimpannya dalam sebuah variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk lain dari penyimpanan data dalam Python. Nah, untuk pengenalan pertama, kita akan mengenal dulu yang namanya Python list. Di mana Python list ini dia dapat digunakan untuk menyimpan koleksi atau kumpulan data. Kita lihat di sini contoh dari list ya, resep kedelai di sini. List itu dia ditandai dengan kurung siku seperti ini ya. Kalau kita print di sini, resep kedelai ya. Kita lihat dia akan memberikan output seperti ini ya. Jadi list itu dia ditandai dengan kurung siku dan setiap itemnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi terkadang kita akan menyimpan informasi dalam variabel individual, tapi seringkali kita membutuhkan beberapa informasi yang ingin kita kelompokkan bersama karena suatu hubungan atau adanya kemiripan. Jadi, contoh paling simpelnya adalah misalnya kalian sering berbelanja bahan makanan. Kita dapat menyimpan setiap barang yang akan kita beli dalam variabel terpisah atau kita dapat menyimpan semua barang dalam satu daftar atau list. Ya, di sini saya akan tunjukkan perbedaannya. Nah, jadi misalnya di sini ini yang bagian pertama kita itu menyimpan setiap item bahan yang mau kita beli pada variabel terpisah. Ya, jadi ada variabel bahan A, bahan B dan seterusnya ya. Sementara yang bagian bawah kita menyimpannya dalam suatu list atau suatu daftar ya dengan cara memasukkannya seperti ini. Ya, digabungkan dalam suatu daftar seperti ini. Nah, pertanyaannya, manakah dari pendekatan ini yang tampak lebih bermanfaat bagi kalian? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat manfaat dan perbedaan kalau misalnya kita masukkan dalam bentuk variabel terpisah atau dalam satu daftar. Kita lihat contoh berikut ini ya. Di sini saya mendefinisikan sebuah fungsi ya. Definisi fungsinya itu namanya fungsi beli bahan individual yang mana memiliki 5 parameter atau 5 argumen ya. Terus nanti akan mengembalikan hasil print beli dari setiap item ya, dari setiap kelima item tersebut. Terus fungsi yang kedua, fungsinya itu beli bahan list ya. Jadi kalau yang fungsi yang pertama ini kita akan menggunakan variabel ya, masing-masing variabel untuk memberikan hasil fungsinya. Sementara untuk fungsi yang kedua, beli bahan list, kita akan menggunakan daftar bahannya saja atau listnya saja. Ya, kita akan lihat perbedaannya. Jadi yang ini kita run dulu. Setelah itu kita lihat kita menggunakan fungsi yang pertama beli bahan individual. Berarti kita masuk satu persatu bahan A, bahan B, bahan C, bahan D dan bahan E. Lihat ya ada 5 argumen. Terus kita run. Nah, akan memberikan output seperti ini ya. Ini permintaannya. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua di sini kita menggunakan for loop terus langsung menggunakan item yang ada pada list ini tadi, list daftar bahan ya. Terus kita jadi argumennya cukup satu ya, cukup listnya saja yang kita masukkan di sini. Terus kita run. Nah, kalian lihat dia memberikan output yang sama ya, outputnya sama persis, tapi kalian bisa lihat tadi dari penulisan fungsinya yang menggunakan satu per satu variabel untuk mendaftarkan tiap bahan itu dia membutuhkan sintaks atau skrip fungsi yang cukup panjang. Sebaliknya, kalau kita menggunakan list, kita dapat menghemat penulisan skripnya menjadi lebih pendek seperti ini. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan list ini, kita dapat menggunakan for loop untuk menuliskan fungsi yang lebih singkat, seperti yang kalian lihat tadi. Nah, hal yang terpenting juga, fungsi beli bahan list itu dia lebih fleksibel. Nah, kenapa lebih fleksibel? Kita lihat ya, kalau misalnya kita menggunakan fungsi yang pertama, beli bahan individual, terus kita hanya mau misalnya membeli 3 bahan saja. Nah, kalau kita, apa namanya,
run ini, fungsi ini, dia akan memberikan error. Kenapa? Karena tadi kalau fungsi beli bahan individual, dia itu membutuhkan tepat 5 argumen. Sementara kalau kita cuma beli 3 bahan saja, fungsi tersebut tidak bisa run. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau beli juga lebih dari 6 bahan seperti ini, ya misalnya kita tambahkan satu variabel bahan F di sini, lalu kita masukkan ke 6 bahan tersebut di sini, dia juga memberikan error. Ya, sekali lagi alasannya karena kalau kita gunakan fungsi yang beli bahan individual tadi, dia membutuhkan tepat 5 argumen. Sebaliknya, kalau misalnya kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu beli bahan list dan menggunakan for loop tadi, kita bisa langsung membuat list bahan yang lebih pendek, misalnya untuk 3 bahan yang mau kita beli, lalu kita menggunakan fungsi tersebut. Nah, kita run, maka akan memberikan output ya sesuai dengan bahan yang mau kita beli. Begitu juga kalau misalnya kita mau membeli bahan yang lebih panjang, misalnya ya bukan bahan yang banyak, membeli bahan yang lebih banyak ya. Kita tuliskan di sini list bahan panjang, kita tambahkan listnya, lalu kita tinggal menggunakan fungsi beli bahan list terhadap list yang ini, dan kita run, dia akan secara otomatis memberikan output yang kita harapkan. Ya, kan bisa lihat dengan jelas ya perbedaannya. Sudah jelas kalau kita menggunakan list itu lebih efisien dibandingkan kalau misalnya kita mendaftarkan satu persatu di variabel tertentu, variabel yang berbeda ya. Nah, jadi koleksi atau containers, yaitu istilah yang biasa dikenal dalam Python, itu dapat sangat berguna untuk mengatasi masalah data yang kompleks ya. Jadi kalau misalnya kita punya data yang kecil, satu atau dua data saja, menggunakan variabel terlihat lebih efisien. Tapi kalau misalnya kita punya data yang cukup banyak, penggunaan variabel itu tidak lagi efisien. Makanya kita bisa menggunakan koleksi dalam Python. Jadi Python itu dia menyediakan beberapa jenis kontainer atau koleksi yang akan kita jelajahi atau akan kita pelajari saat ini ya. Jadi masing-masing koleksi tersebut memiliki sifat dan struktur berbeda yang membuatnya berguna untuk tugas-tugas tertentu. Jadi masing-masing punya tugas masing tersendiri ya sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, kalau dalam konteks ilmu data, kita sering menyebut kumpulan data yang secara logis terhimpun bersama itu sebagai sebuah data set atau himpunan data, sementara jenis variabel yang digunakan untuk menyimpan data set tersebut dalam Python dikenal dengan data struktur. Ya. Jadi data struktur atau struktur data dalam bahasa Indonesia itu dia memodelkan kumpulan data seperti daftar angka, baris dalam spreadsheet, atau record dalam database. Ya. Jadi dia itu nanti kalau misalnya kita punya daftar-daftar tertentu, itu bisa kita modelkan dalam data struktur ini. Nah, pemodelan data yang berinteraksi dengan program dan menggunakan struktur data yang tepat, itu seringkali merupakan kunci untuk menulis kode yang lebih sederhana dan lebih efektif ya. Jadi kita bisa mempersingkat banyak waktu dan membuat kode atau script yang kita tulis itu menjadi lebih efisien kalau memanfaatkan struktur data ini. Jadi Python sendiri memiliki 4 built-in data struktur ya, yaitu ada list, ada tuple, terus ada set, dan ada dictionary. Nah, di sini untuk tuple dan set sendiri itu dia meminjam istilah dari matematika dan memiliki arti yang sama. Ya. Jadi sebentar kita akan lihat masing-masing. Kalau set ini mungkin selama ini kalian sudah mengenal dia itu dengan istilah himpunan kalau dalam matematika ya. Nah, jadi keempat data ini dia juga bisa kita kelompokkan berdasarkan beberapa sifatnya. Ya, yang pertama berdasarkan bentuk datanya, ada yang bentuk datanya itu berupa barisan atau sequence ya. Jadi kalau misalnya barisan, kita tahu barisan itu dia terurut. Kita bisa mengurutkan barisan. Jadi kalau barisan itu dia ada data di urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Jadi bentuk data struktur data yang memiliki bentuk data barisan itu dia adalah struktur data list dan tuple. Sementara ada juga yang berbentuk himpunan. Jadi berbentuk himpunan ini dia juga akan nantinya memiliki semua sifat-sifat himpunan dalam matematika. Ya, jadi dia itu adalah tipe struktur data set, dan yang terakhir ada yang bentuk datanya pasangan atau paired. Dia itu dikenal dengan struktur data dictionary. Selanjutnya berdasarkan sifat datanya itu terbagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang mutable atau yang datanya dapat dirubah. Ya, itu dia yang masuk dalam itu adalah struktur data list, set, dan dictionary. Terus ada yang immutable atau yang datanya tidak dapat dirubah. Bentuk itu dia masuk dia
itu merupakan struktur data tipe tuple. Kita akan lihat nanti bagaimana sifat-sifatnya dan contoh-contohnya satu persatu ya. Kita akan mulai dulu dari list ya. Jadi list ini dapat kita buat dengan tiga cara utama. Yang pertama menggunakan list literals ya. Jadi list literals itu dia buat dengan menggunakan kurung siku seperti yang kalian lihat sudah tadi di awal. Terus yang kedua menggunakan list dalam kurung seperti ini. Terus yang ketiga kita bisa menggunakan dot split method, di mana dot split method ini kita hanya bisa gunakan kalau kita membentuk list dari sebuah string. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu satu persatu ya. Pertama kita mau membuat list dengan list literal. Jadi ini contohnya sama seperti yang sudah kita lihat di awal. Jadi pertama kita punya dulu daftar datanya ya. Jadi data-datanya di sini ada bahan A, bahan B sampai bahan E. Terus kita bisa menggunakan list literal ini dengan dua cara. Yang pertama kita memasukkan satu persatu nama itemnya atau nama datanya yang ini langsung ke sini seperti ini ya. Jadi langsung daftar bahan sama dengan buka kurung siku, masukkan daftar itemnya ya. Kita juga bisa membuat dengan cara kalau misalnya kita sudah mendaftarkan item-item tersebut ke dalam variabel terkait seperti ini dengan cara menuliskan variabelnya langsung seperti ini. Oke. Nah, kalau kita print kedua bentuk ini, maka kalian lihat hasilnya itu akan memberikan bentuk list yang sama persis. Ya, jadi ada dua cara tadi kalau menggunakan list literals. Selanjutnya kita membuat list dengan menggunakan fungsi list dalam kurung seperti ini. Ya. Jadi kita bisa membuat misalnya daftar saya, ya, membuat daftar saya. Tuh, terus kita masukkan di dalamnya. Jadi kita buat dengan cara menuliskan list. Terus kita masukkan di dalamnya daftar item-item kita masukkan. Lihat ya di sini daftar itemnya itu harus kita masukkan dalam kurung tersendiri dalamnya. Kita tuliskan misalnya di sini 1, 5 ya. Terus kita run. Ops, ya kita belum. Untuk melihat itemnya tinggal kita bisa pakai print daftar saya atau langsung saja menuliskan seperti ini. Oke, kita lihat. Jadi dia membentuk list ya. Jadi awalnya tadi bukan list dalam sini karena tidak menggunakan kurung siku, tapi karena kita menggunakan pembentuk list fungsi list ini, jadi dia menjadi ini. Selanjutnya kita bisa membuat list tadi yang cara yang ketiga adalah menggunakan dot split method. Jadi ini khusus untuk string saja ya. Kita bisa lihat contohnya di sini ya. Kita mau bikin list dari string yang secara langsung kan ya. Ini ya, kita melihat, tapi dia menggunakan pemisahnya itu koma. Jadi kalau untuk split method ini, dia harus ada pemisah tertentu yang bisa kita identifikasi dari stringnya. Ya, kalau tidak ada pemisah yang teridentifikasi, kita tidak bisa menggunakan dot split. Maksudnya apa? Contohnya di sini ya. Jadi misalnya saya suka membaca ya. Kita mau buat list dari 3 kata ini. Kita bisa menggunakan dot split ya, split. Terus kita masukkan pemisahnya apa. Nah, kita lihat di sini tiap kata itu dia dipisahkan oleh tanda koma ya. Oke. Tanda koma dan spasi ya, tanda koma dan spasi. Berarti kita harus tuliskan juga di sini koma spasi ya. Terus kita run. Nah, lihat jadi stringnya ini dia terpisah menjadi saya suka membaca ya. Ingat dia harus ada pemisahnya. Nah, contohnya yang lain juga, misalnya kita bisa membuatnya dari yang bersumber dari string yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel, misalnya. String 1, kita punya variabelnya, misalnya terus kita punya string yang dipisahkan oleh tanda ini, titik koma misalnya ya. Misalnya kita tulis Rabu, Kamis, Jumat. Nah, terus kita bisa langsung string 1 dot
split ya, terus kita masukkan pemisahnya apa ya, pemisahnya tanda koma, terus ini terus ya kita run. Oke, kelihatan jadi apa, terbentuk listnya ya. Yang terakhir contohnya di sini kita akan lihat kalau menggunakan pemisah spasi ya. Ini misalnya di contoh yang string 1 tadi ini, kita rubah pemisahnya misalnya di sini jadi spasi. Oke. Terus kita tinggal string 1 dot split terus menggunakan spasi sebagai pemisahnya. Lalu kita run, lihat terbentuk list dari string tersebut. Oke. Nah, jadi tadi kan kita lihat contoh-contoh yang ada itu, apalagi listnya itu hanya terdiri dari satu tipe data ya. Jadi misalnya daftar saya itu tipe datanya di sini adalah integer ya. Selanjutnya untuk yang menggunakan fungsi split tadi semuanya menghasilkan list dengan tipe data string. Pertanyaannya, apakah list itu dia hanya bisa terdiri dari satu tipe data saja atau tidak? Ya, jawabannya itu adalah tidak. Jadi isi dari sebuah list itu tidak terbatas pada satu tipe data ya. Di sini ada beberapa contoh. Misalnya kita bisa punya list dari integer, ini ada integer list, terus ada bentuk data float dan bisa juga kita mix ya. Jadi misalnya ada yang integer, terus ada yang boolean, ada yang string dan yang ada yang float. Nah, kalau kita print masing-masing list ini, kalian bisa melihat kalau semuanya termasuk yang mix itu dia juga bisa dimasukkan dalam sebuah list. Kita lihat yang contoh yang ini. Oke. Nah, jadi kita itu dapat menyimpan sebarang tipe data ya dalam sebuah list. Kita bahkan dapat memasukkan list dalam sebuah list ya. Jadi dalam list itu kita bisa masukkan list lain juga. Contohnya di sini adalah seperti ini ya. Kita punya sebuah list, terus di dalamnya juga ada list lain yang ini, ada satu list lain, terus ada list kedua ini dan ada list ketiga. Oke. Kalau kita print ya, dan kita print juga misal dengan print tipe datanya ya dari list of list ya. Run, lihat kalau kita print bentuknya akan seperti ini dan dia juga merupakan sebuah list ya. Jadi tidak masalah kalau kita memasukkan list di dalam list. Nah, jadi walaupun di list ini kita bisa memasukkan sembarang tipe data dan kita juga bisa memasukkan list di dalam list, tapi ada ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memasukkan data dalam list ya. Karena jangan sampai kita itu memasukkan data yang pada akhirnya membingungkan kita sebagai pengguna datanya. Jadi contohnya misalnya ini, kita memasukkan berbagai jenis data dalam sebuah list dan kita lihat kita sendiri bingung pada akhirnya list ini kita nantinya akan gunakan untuk apakah karena tipe-tipe datanya dan jenis informasi yang ada dari list ini itu tidak bisa kita lihat dengan jelas. Nah, jadi sifatnya list yang seperti ini tuh dikatakan kalau list itu dia bersifat heterogen ya karena dapat menampung berbagai kumpulan objek dengan tipe data yang berbeda. Dan sifat ini merupakan salah satu properti atau sifat penentu utama dari sebuah list. Nah, selanjutnya kita itu dapat menentukan panjang dari list ya. Jadi pada saat membahas tentang string sebelumnya itu kita sudah tahu kalau string itu adalah tipe data pada Python yang bisa kita tentukan panjangnya, terus kita bisa juga menentukan unsur-unsurnya menggunakan indexing, terus kita bisa slicing. Nah, sifat-sifat yang ada pada string itu bisa juga kita gunakan pada struktur-struktur data yang akan kita pelajari ini. Salah satunya untuk list ya. Kenapa? Karena string itu kan sebenarnya salah satu bentuk barisan juga dalam Python ya. Nah, karena tadi itu list terus tuple dia itu juga merupakan barisan dalam Python, makanya sifat-sifat yang ada pada string itu bisa kita terapkan juga pada list ya. Jadi ada beberapa fungsi terus metode yang sebelumnya kita tahu itu bisa diterapkan pada string itu bisa kita gunakan di list. Contohnya adalah di sini
menentukan panjang list ya. Menentukan panjang list itu sama seperti menentukan panjang string. Nah, jadi misalnya kita punya list yang mana ya? Kita ambil salah satu list yang kita sudah buat di sini ya, misalnya list daftar saya. Nah, jadi kalau kita print terus kita mau tahu panjangnya ya. Itu bisa kita gunakan fungsi apa kalau pada string itu fungsi len ya. Jadi kita bisa gunakan len juga untuk menentukan panjang dari sebuah list. Ya, kita lihat. Nah, di sini tadi untuk list daftar saya ini panjangnya itu adalah 5. Ya, kita bisa lihat sendiri karena jumlah unsur yang ada pada list ini ada 5 unsur. Selanjutnya kita mau mengecek keberadaan item pada list. Jadi kalau kita mau mengecek apakah suatu item itu dia ada pada list suatu list atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya keyword in ya. Jadi bisa kita langsung saja menuliskan nama itemnya misalnya 5 in daftar saya. Oke, kalau misalnya itemnya ada di list yang kita maksud, maka dia akan memberikan output true. Sebaliknya, kalau misalnya tidak ada, yang kita 10 di sini, dia akan memberikan output false. Ya. Oke, tadi di contoh yang di awal kalian sudah lihat kalau misalnya kita bisa menggunakan for loop ya dalam sebuah list. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya list ini dia terurut ya, karena bisa dilakukan iterasi atau pengulangan pada list tersebut. Jadi list juga ini dia karena dia terurut, kita bisa mengatakan kalau dia itu ordered ya atau terurut. Nah, karena dia terurut sama seperti string ya, dia bisa kita lakukan yang namanya indexing. Jadi bentuk indexing pada list itu sama persis dengan indexing yang ada di apa namanya? String ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya di string itu kan indeks pertama itu dia dimulai dari 0 ya. Begitu juga untuk indexing pada list ini ya. Contohnya untuk list daftar bahan yang sudah kita punya di awal ya, terus kita melihat unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga itu berarti indeksnya adalah 2 ya. Terus kita run, ya kita akan lihat tadi ini untuk daftar bahannya, terus unsur yang ketiga di sini atau yang memiliki indeks 2 itu adalah beras ya. Jadi ingat di sini ayam dia punya indeks 0, bawang itu indeks 1, beras 2, cabai 3 dan pisang itu 4. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung lihat yang di sini ya masing-masing ya. Jadi untuk daftar bahan 0 itu berarti ayam ya karena dia pada urutan pertama dan seterusnya. Selanjutnya seperti pada string kita bisa juga melakukan slicing atau memotong list ya, potongan per list ya. Dan sifatnya itu sama seperti yang ada pada string. Jadi yang contoh yang pertama ini, misalnya kita mau slicing setelah indeks ke-1 sampai indeks ke-4. Terus yang berikutnya ini kita mau slicing semua indeks setelah 3. Dan yang ini kita mau indexing semua indeks sampai 3 ya. Kita lihat runnya. Nah, tadi untuk indeks berarti kita mulai dari indeks kedua ya. Indeks kedua 3 sampai 4. Kita lihat tadi ya. 2, 3, 4. Berarti mulai dari bawang, beras, dan cabai. Oh, maaf ya. Indeksnya itu berarti dari indeks ke-1, 2, dan 3, 4 sudah termasuk ya. Jadi kalau slicing yang ininya 4 sudah termasuk. Kita mulai dari indeks 1, terus masuk ke 2, dan 3. 4-nya sudah masuk. Berarti yang sebelum 4. Jadi makanya bawang, beras, cabai. Selanjutnya ini mulai dari 3 dan seterusnya. Ya, sementara yang ini dari yang bukan sampai yang bukan 3. Jadi untuk ini 3 dan seterusnya berarti yang ketiga dan keempat cabai dan pisang ya. Yang berikutnya indeksnya dari yang sebelum 3 berarti ayam, bawang dan beras ya. Ayam, bawang dan beras yang pada indeks 0, 1 dan 2. Nah, untuk apa melihat indeks apa melakukan indexing dengan indeks negatif, kita tahu kalau indeks negatif 1 itu berarti item yang terakhir ya. Kita juga bisa melakukan slicing seperti ini dengan cara yang sama.
Dan bisa juga melakukan slicing yang seperti ini, yang mana yang ketiga itu menunjukkan step dari slicing kita ya. Oke, jadi kayak ini berarti yang muncul adalah indeks yang ke 0, terus langkah IAG 2 berarti indeks kedua, dan indeks yang keempat. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana menggunakan for loop pada list ya. Jadi kita juga bisa mengambil informasi dari list menggunakan for loop ya. Sudah ada contohnya di awal tadi. Misalnya ini kita bisa lakukan memprint setiap item pada daftar bahan dengan menggunakan for loop seperti ini. Jadi sintaksnya keyword for, terus apa yang mau diambil, terus di dalam apa, menggunakan keyword in, baru nama listnya. Ya. Lalu kita lakukan apa yang mau kita lakukan, yang mau kita perintahkan ya. Di sini kita perintahkan untuk memprint setiap item, setiap print item. Dan kita run, kita lihat kita akan memberikan output hasil print atau memunculkan masing-masing item yang ada pada daftar bahan. Nah, jadi selain menggunakan cara ini, kita juga bisa menggunakan for loop di list ini dengan bantuan indexing ya. Jadi bantuan indexing ini sama seperti di string sebelumnya, bukan, sama seperti pas kita mempelajari for loop, indexingnya ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan fungsi range ya. Jadi seperti ini kurang lebih caranya. For in range dari 0 sampai len daftar bahan, jadi sesuai dengan panjangnya daftar bahan berarti 5 ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 dengan jarak yang mau kita print itu setiap 2 indeks ya. Yang kita mau print adalah i, daftar bahan ke i. Oke, kita lihat. Oke, i-nya 0 berarti deh itu yang di indeks 0 ada ayam, terus i-nya 2 di indeks 2 itu ada beras, dan i-nya 4 berarti di indeks 4 itu adalah pisang. Oke, tadi sesuai dengan sifatnya, tadi di awal kan pembagiannya itu ada dua, yang mutable dengan immutable. Dan list ini termasuk yang mutable atau yang dapat kita gonta-ganti isinya ya. Jadi kita bisa mengganti item pada list. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan indexing atau slicing. Contohnya di sini, pertama kita kan punya daftar bahan tadi yang isinya ada 5 item. Terus kita mau ganti misalnya yang terakhir itu menggunakan mengganti bahannya menjadi jeruk ya. Kita langsung menggunakan indeks negatif 1 di sini menunjukkan item yang terakhir. Terus kita langsung masukkan apa yang mau kita ganti ya. Terus yang berikutnya kita juga bisa menggunakan slicing untuk mengganti daftar bahan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti lebih dari satu item pada sebuah list, kita bisa menggunakan slicing. Jadi misalnya di sini kita mau mengganti daftar bahan pada indeks ke-1 dan 2. Ya, berarti yang mau kita ganti ini adalah ke-1 berarti bawang dan beras. Kita ganti dengan wortel dan kentang. Ya, kita lihat apa yang terjadi masing-masingnya. Oke, nah ini kita lihat untuk list awal kita di sini masih sama ya. Setelah itu kita ganti yang terakhir dengan jeruk ya. Dia terganti dengan jeruk di sini daftar bahan. Setelah itu kita potong menggunakan slicing dan kita ganti yang indeks 1 dan kedua itu menjadi wortel dan kentang. Jadi yang awalnya bawang dan beras dia terganti menjadi wortel dan kentang. Nah, kalau misalnya kita mengecek kembali daftar bahan ya, maka yang akan muncul adalah yang terakhir ini ya, karena kita sudah rubah isinya. Jadi yang awalnya isinya ini kita sudah ganti menjadi isi yang ini dengan berbagai cara tadi ya. Nah, selain mengganti item-item pada list, kita juga bisa menambahkan dan menghapus item pada list. Nah, untuk menambahkan item pada list, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah .append dan yang kedua ada .insert. Jadi .append itu kita kalau misalnya menggunakan .append, dia otomatis akan ditambahkan. Jadi datanya itu akan ditambahkan pada urutan yang paling akhir ya. Jadi misalnya ini daftar bawang tadi kita kembalikan ini ya, terus kita tambahkan melon ya. Kita tambahkan melon di sini dengan menggunakan .append terus melon.
Terus yang berikutnya kita menggunakan dot append juga tapi menggunakan list seperti ini. Kita mau tambahkan lagi daftar bahan roti dan gula. Kita lihat, kita run dan lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, tadi untuk dari metode yang pertama ini, kita dapatkan listnya itu bertambah satu, ya, bertambah melon. Sementara metode yang kedua, kita dapatkan listnya bertambah dua, roti dan gula. Tapi di sini, roti dan gula ini dia masih merupakan list tersendiri di dalam daftar bahan itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memasukkan roti dan gula ini, walaupun dia dalam bentuk list, tapi pas masuk ke sini dia menjadi item yang sama seperti item-item sebelumnya ya. Jadi dia bukan masuk dalam bentuk list ya. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya extend ya. Jadi selain menggunakan append kita bisa menggunakan extend. Contohnya tadi kan kita masukkan dari daftar bahan, kita mau tambahkan roti dan gula ya. Tapi kita tidak mau mereka masuk dalam bentuk list seperti ini. Kita bisa menggunakan metode extend. Kita lihat kalau kita run. Nah, dia akan masuk sebagai item daftar bahan, tapi tidak masuk sebagai list yang terpisah. Dia langsung masuk sebagai unsurnya daftar bahan. Nah, selanjutnya tadi yang kedua cara menambahkan itu adalah kita menggunakan dot insert ya. Jadi dot insert ini dia punya sifat khusus, yaitu kita bisa menambahkan unsur dari sebuah list, tapi dia itu hanya bisa satu yang ditambahkan. Selain itu kita bisa menambahkan yaitu di posisi atau di indeks tertentu. Ya, jadi misalnya kita buat list di sini, ya kita buat, ya, terus kita mau print dulu ya. Pertama kita print list saya. Setelah itu kita menggunakan metode insert ini ya, list saya dot insert. Nah, kalau menggunakan insert, yang pertama kita tuliskan adalah di indeks mana data baru itu mau ditambahkan. Jadi kita misalnya kita mau tambahkan dia di indeks kedua ya, berarti di sebelumnya 6 akan menggeser posisi yang 6 ini. Ya, kita tinggal tuliskan 2 di sini, terus misalnya kita mau tambahkan 5 di situ. Lalu kita print kembali. Kita run dan kita lihat. Nah, oke, jadi insert ini tadi ingat sifatnya dia hanya bisa memasukkan satu item, terus dia harus bisa menambahkan item itu di indeks yang kita mau ya. Karena kalau sebelumnya tadi menggunakan append dia itu secara otomatis ditambahkan pada bagian akhir list, sementara kalau menggunakan insert ini kita bisa menambahkannya di indeks manapun yang kita mau. Selanjutnya kita juga punya cara untuk menghapus item pada list. Nah, jadi kalau untuk menghapus item pada list ini ada dua bentuk. Kita bisa menggunakan keyword del atau kita menggunakan metode .pop ya. Yang pertama tadi misalnya daftar bahan. List daftar bahan kita mau hapus indeks bahan pada indeks terakhir ya. Jadi langsung saja menggunakan keyword del, terus nama listnya, terus indeksnya ya. Kita lihat tadi daftar bahan yang sudah kita punya tadi di awal dia sudah menjadi ini ya. Terus kita mau hapus indeks terakhir, langsung secara otomatis daftar bahan yang baru itu dia sudah tidak memiliki lagi item gula di dalamnya. Selanjutnya kita menggunakan metode yang .pop ya. Jadi kalau .pop itu sebelum kita mau hapus ya sesuai dengan indeks yang kita mau, tapi sebelum terhapus dia akan beritahu kepada kita yang mana sih unsur yang dihapus itu ya. Kita print kembali di sini ya. Kita lihat tadi kan di sini daftar bahan sudah tinggal yang ini ya. Oke, jadi kita punya ini, lihat dia. Terus kita menghapus unsur terakhirnya. Jadi unsur yang terakhir itu adalah roti ya. Jadi dia akan kalau menggunakan .pop dia akan beritahu dulu kita ini nih roti unsur yang kita hapus ya. Setelah itu baru dia kita lihat kembali untuk list daftar bahan dia sudah berubah dengan di mana item roti sudah tidak ada lagi. Selanjutnya adalah kita bisa mengurutkan item pada list menggunakan metode sort ya. Jadi misalnya tadi daftar bahan ya, kita gunakan fungsi sort ini lalu kita print ya. Kalian akan lihat yang awalnya tadi
Oh, ini sudah apalagi namanya? Sudah otomatis ya. Jadi ini karena sudah terurut. Coba kita buat yang tidak terurut. Nah, misalnya kita bikin eh, list huruf misalnya ya. List huruf terus kita punya misalnya kita tekan huruf berarti W misalnya terus A terus kita punya C terus kita punya lagi misalnya di sini R ya. Terus yang kita sort adalah list huruf ini. Oke, dan kita run kembali, kita lihat ya. Jadi awalnya dia tidak terurut, selanjutnya menggunakan fungsi sort, dia akan diurut sesuai abjad. Bagaimana kalau misalnya kita punya angka? Jadi kalau tadi list huruf, sekarang kita buat uh, list angka ya. Misalnya kita buat sembarang list angka di sini. Terus kita menggunakan fungsi list bukan fungsi list ya, metode sort method ya, angka terus dot sort sort ya. Oke, terus kita print list angka. Oke, dan kita run. Lihat, jadi yang awalnya dia tidak terurut, selanjutnya kalau menggunakan metode sort ini dia akan terurut dari yang kecil sampai yang paling besar. Oke, nah jadi berdasarkan yang sudah kita lihat tadi, kesimpulannya adalah ada 3 properti atau sifat penentu utama dari sebuah list pada Python. Yang pertama itu dia terurut, yang kedua dia itu heterogen, yang menunjukkan bisa kita memasukkan jenis data apa saja pada list, dan yang terakhir dia itu mutable atau dapat berubah. Ya. Nah, jadi karena bersifat heterogen dan dapat berubah ini, list itu dia sangat fleksibel. Tapi karena lantaran fleksibelnya, kita perlu berhati-hati tentang perubahan yang kita lakukan pada list karena bisa sangat tidak terduga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur data yang lain yaitu tuple. Oke, jadi Python tuple ini dia tuh sangat mirip dengan list dengan satu perbedaan utama. Ya, jadi kalau misalnya tadi, jadi dia punya semua sifat pada list. Dia heterogen, terus dia juga ordered atau terurut, tapi dia tidak mutable atau dia itu tidak dapat diubah. Ya, jadi sifatnya itu dia adalah immutable atau tidak dapat diubah. Nah, jadi tuple ini dia sebenarnya meminjam istilah dalam matematika. Ya, jadi tuple yang ada pada Python itu dia sama persis dengan tuple yang ada pada matematika, yang mana dia itu merupakan daftar terurut dari barisan elemen yang terbatas. Oke, jadi dia ada apalagi namanya? Ada barisan elemen dan dia itu terurut. Nah, cara membuat tuple itu yang pertama menggunakan tuple literals ya. Jadi tuple-nya itu kalau tadi list menggunakan kurung siku, tuple dia menggunakan kurung biasa ya seperti ini. Terus cara yang kedua menggunakan fungsi tuple seperti ini ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dengan literal, jadi literal yang ini kita bisa langsung saja menuliskan nama tuple-nya, terus tanda sama dengan, lalu memasukkan apa lagi namanya item-item atau data-data yang kita punya itu ke dalam kurung seperti ini ya. Jadi ini untuk yang pertama, kalau kita run, lihat print contoh tuple ya, kita bisa langsung lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita mengecek tipenya ya, jadi mengecek tipe menggunakan fungsi type seperti ini, kita run dan kita akan lihat hasilnya itu tipenya adalah tuple. Nah, ada hal yang penting yang perlu kalian ingat ketika mau membuat tuple. Jadi misalnya kita lihat, kita buat di sini ya tuple. Terus kita masukkan satu unsur saja misalnya seperti ini dan kita run. Terus kita print dulu type-nya ya. Kita
Oke, nah kita lihat kalau kita hanya membuat tuple seperti ini, terus langsung pakai dalam kurung dan hanya ada satu unsur, dan kita cek type-nya, ternyata dia itu bukan tuple tapi sebuah integer biasa ya. Kenapa? Karena salah satu penciri dari tuple itu selain dia menggunakan kurung biasa seperti ini, dia juga harus menggunakan tanda koma ya. Jadi ini kalau kita rubah saja dia dengan menggunakan tanda koma dan kita run, baru dia menjadi sebuah tuple. Jadi walaupun hanya punya satu unsur, dia tetap tuple ya dengan tandanya itu karena dia punya tanda koma sebagai pemisah unsur tuple seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita bisa membuat tuple dengan menggunakan fungsi tuple dalam kurung kayak gini. Ya, tapi dia, kalau kita mau buat tuple dengan model ini, itu dia hanya berlaku jika bersumber dari tipe sequence yang lain. Jadi tipe sequence yang lain, itu yang pertama ada string, terus yang kedua itu adalah list, ya, yang tipenya itu barisan. Sementara kalau misalnya tadi kita mau buat tuple dari data struktur yang bukan barisan, seperti dari sebuah set, itu tidak bisa menggunakan yang ini, cara yang ini. Ya, jadi contohnya kita bisa membuat misalnya list 2 ya dari sebuah list ya yang sama-sama merupakan sequence atau barisan. Bisa buat begini 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita buat tuple dari ini ya dengan menggunakan fungsi tuple dalam kurung terus list 2. Oke. Dan kita run, kita print ya. Oke, nah kita lihat, ya, jadi awalnya dia itu merupakan eh, list, dia bisa berubah menjadi tuple dengan menggunakan ini. Atau kita bisa juga langsung ya, langsung memasukkan ini ke dalam sini. Ya, kita masukkan langsung ke sini. Oke, seperti ini. Lalu kita run, nanti memberikan hasil yang sama. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau semua sifat-sifat dan metodenya atau fungsi yang bisa kita terapkan pada list itu bisa juga kita terapkan pada tuple. Yang pertama itu diantaranya adalah menentukan panjang tuple. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari panjang tuple sama ya menggunakan fungsi len. Jadi contohnya len untuk tuple 2 yang kita lihat di atas dan kita run. Lihat memberikan kalau panjang tuple-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita lakukan indexing pada tuple ya. Kan ini yang menjadi pembeda ya. Kalian bisa lihat nanti di sini sebentar. Ya, kita lihat dulu kalau indexing dia bisa ya, karena dia hanya mau kita tahu di indeks tertentu pada suatu tuple itu dia apa unsurnya. Ini tadi berdasarkan contoh tuple. Mana tadi ya? Contoh tuple ini ya. Ini tuple-nya, contoh tuple di indeks yang kedua itu adalah ini. Menunjukkan 167,6 ya. Kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengganti atau menghapus unsur pada tuple? Ya, contohnya kita mau apa namanya? Tadi kan contoh tuple 2. Ya, jadi kita mungkin kan tadi contoh tuple 2 unsurnya ini ya 167,6. Sekarang kita mau ganti menjadi 169,3 ya kan sama seperti pada list tadi cara gantinya seperti ini kan. Kita tinggal tentukan indeksnya dan mau ganti dengan unsur apa. Dan kita run, kita lihat dia error. Begitu juga kalau kita mau hapus ya. Misalnya kita mau menghapus contohnya ini del dari contoh tuple kita mau hapus indeks yang terakhir. Dia juga memberikan error. Nah, pertanyaannya kenapa? Kembali ke sifat tuple tadi. Jadi kalau berbeda dengan list, list itu dia mutable atau dapat dirubah. Tuple ini karena dia immutable dan tidak dapat dirubah, maka kita tidak bisa mengganti unsurnya ataupun menghapus unsur tersebut. Jadi sekali kita mendeklarasikan sebuah tuple, dia selamanya akan berbentuk seperti itu. Ya, tanpa bisa kita rubah, tanpa bisa kita hapus ataupun kita merubah unsurnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mau melakukan slicing ya. Kita run. Nah, kalau slicing itu masih tetap bisa dilakukan ya, karena slicing itu dia tidak merubah unsur atau item pada tuple tersebut ya. Jadi cara slicingnya sama persis juga dengan cara slicing pada list ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa karena dia tadi tuple ini dia terurut, maka kita bisa menggunakan for loop juga pada tuple. Ya, jadi dari contoh tuple tadi, misalnya kita mau print setiap unsur-unsurnya, kita
kita bisa menggunakan for i in contoh tuple, lalu kita print i dan kita run. Nah, dia akan memberikan output munculan masing-masing unsur atau item dari contoh tuple tersebut. Nah, di sini meskipun tadi kita sudah lihat untuk kejelasan itu kita harus menggunakan tanda kurung seperti ini untuk menunjukkan tuple. Tapi sebenarnya Python itu dia akan mengasumsikan kita menginginkan sebuah tuple jika kita tidak menggunakan simbol apapun selain koma. Ya, tadi kalian sudah lihat di awal kalau misalnya tuple itu salah satu penciri khasnya adalah koma. Dan ternyata walaupun tanpa menggunakan tanda kurung, hanya menggunakan koma saja itu sudah dianggap sebagai tuple dalam Python. Contohnya di sini nih ya, kita tidak menggunakan tanda kurung ya di sini contoh len tuple. Nah, sekarang kalau kita run, lihat apakah dia tetap bertipenya adalah tuple. Ya, tidak menggunakan dalam kurung. Ternyata kalau kita cek tipenya, dia itu memang tetap sebuah tuple. Jadi ingat, kita bisa menuliskan mendeklarasikan sebuah tuple itu dengan menggunakan dalam kurung tadi, tuple literals, tapi ternyata dengan hanya menggunakan tanda koma untuk pemisah setiap data saja itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita itu mendeklarasikan sebuah tuple. Nah, jadi bentuk implisit dari tuple ini, jadi ini disebut dengan bentuk implisit ya, karena dia tidak secara eksplisit menunjukkan tanda kurung. Bentuk implisit dari tuple ini akan sering kita gunakan ketika kita bekerja dengan fungsi yang memberikan beberapa output. Ya, contohnya kita mungkin mempunyai sebuah fungsi yang akan memberikan output huruf pertama dan terakhir dari sebuah string. Ya. Jadi di sini kita lihat saya mempunyai sebuah fungsi di mana fungsinya itu dia menunjukkan huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah string. Jadi ini fungsinya, terus argumennya nanti sebuah string, yang mana nanti akan memberikan unsur pertama ya atau indeks pertama dari string tersebut dan indeks terakhirnya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat apa huruf pertama dan huruf terakhirnya dari string apa kabar, ya kita run menggunakan fungsi ini tadi pertama terakhir, kita run, kita lihat unsur pertamanya itu adalah A dan unsur terakhirnya adalah tanda tanya. Nah, jadi pada kasus ini kita kan apalagi namanya kita mau melihat huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah string, tapi kita mungkin saja menginginkan huruf pertama itu dia dimasukkan dalam satu variabel tertentu dan huruf terakhir juga dimasukkan dalam satu variabel tertentu, bukan dalam bentuk pasangan unsur tuple seperti ini. Nah, itulah kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan tadi apa lagi namanya? Bentuk implicit dari tuple. Jadi kita bisa deklarasikan dua variabel pada variabel huruf pertama, terus variabel huruf kedua, terus kita langsung memasangkannya itu dia sama dengan ini tadi ya, fungsi pertama terakhir untuk string apa kabar. Kita lihat bagaimana hasilnya ya. Nah, kita lihat hasilnya sama-sama memberikan output ini, tapi masing-masing itu dimasukkan ke dalam dua variabel yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya di sini kita mau lihat saja huruf pertama, kita akan lihat huruf pertamanya A. Begitu juga kalau kita melihat huruf kedua, huruf terakhirnya, kita langsung tahu kalau huruf terakhirnya adalah tanda tanya. Nah, bentuk yang kalian lihat ini dalam tuple itu dalam data struktur dia dikenal dengan istilah packing dan unpacking pada tuple. Ya, jadi bentuk packing dan unpacking ini akan sangat berguna buat kita nantinya ketika kita mau memisahkan data yang ada pada variabel pada tuple itu menjadi variabel-variabel terpisah. Ya, contohnya di sini kita bisa lihat ya, pertama kita mau unpacking. Jadi unpacking itu memecah ya, memecah sebuah tuple. Di sini kita punya sebuah tuple yang berisi variabel-variabel nama, usia, tinggi, dan memiliki kucing. Yang mana nanti ini kita mau ambil dari tuple contoh tuple yang kita sudah punya sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dulu tadi apa ya tuple. Kita print dulu di sini ya. Kita print dulu contoh tuple. Oke. Terus kita unpacking dia seperti ini dan kita lihat kalau kita terus kita print satu persatu variabelnya di sini nama, usia, tinggi dan memiliki kucing ya. Kita run, kita lihat tadi ini. Terus kita unpacking dia menjadi variabel-variabel yang berbeda.
ya. Jadi nama itu variabel nama isinya adalah Dilan, variabel usia isinya 26, variabel tinggi isinya 167,6 dan variabel memiliki kucing itu dia true ya. Sebaliknya, kalau kita bisa unpacking ini, kita juga bisa melakukan yang namanya packing atau menyatukan sebuah variabel. Jadi awalnya di sini misalnya kita punya variabel koordinat ya, yang mana kalau koordinat kita tahu kalau di bidang datar kita akan punya dua unsur. Jadi ada unsur dari sumbu x dan sumbu y ya. Jadi misalnya kita punya x-nya itu di sumbu x-nya itu 14 dan sumbu y-nya itu 7 ya. Ini berarti kita menyatukan dua unsur ke dalam satu variabel. Itu namanya packing. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau unpacking ya? Ini kita run dulu. Nah, kita unpacking, kita bisa pisahkan variabel yang ada koordinat ini menjadi dua variabel. Anggaplah kita variabel x dan y ya. Terus kita tuliskan x dan y itu adalah koordinat. Nah, terus selanjutnya kita print x ya. Lalu kita print Y. Oke, run. Oke, kalian bisa lihat di sini yang awalnya tadi koordinat satu variabel karena kita unpacking dia menjadi variabel X dan Y dengan unsur-unsur masing-masing nilainya tadi. Pas kita print dia akan mengikut ya. Jadi X dia itu dimasukkan nilai 14 dan Y dimasukkan nilai 7 seperti ini. Nah, jadi dengan menggabungkan tabel tadi dalam bentuk packing dan unpacking, kita dapat membuat beberapa variabel dalam satu baris. Jadi kalau misalnya awalnya kalian tahu membuat variabel itu kalian harus menulis satu persatu variabelnya, dengan metode ini kalian bisa membuatnya dalam hanya satu baris script saja. Ya. Jadi misalnya kita punya variabel di sini, nama, terus usia, terus pekerjaan. Terus sama dengan nama misalnya Sinta ya. Terus usia misalnya 25 dan pekerjaannya guru ya. Nah, terus kita run ini dan kita akan lihat kalau masing-masing kita cek ya. Kita nama ya. Nah, dia akan muncul Sinta ya. Terus kita ketik usia muncul 25 dan kalau kita ketikkan pekerjaan dia akan muncul guru ya. Jadi kita tidak lagi menuliskannya dalam bentuk beberapa baris, tapi kita bisa langsung menuliskannya dalam satu baris menggunakan tuple. Nah, selanjutnya juga kita bisa salah satu fungsi apa tadi dari unpacking ini yang paling bermanfaat bagi programmer itu kita bisa menggunakannya pada fungsi ya. Jadi kita bisa misalnya kita definisikan fungsi penambahan dan pengurangan ya. Kita tambah kurang, terus kita memasukkan dua bilangan ya di sini, misalnya A dan B. Terus kita bisa langsung mengembalikan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan tersebut dengan pasangan tuple. Ya, bisa kita tuliskan di sini, ini dia returnnya pertama A tambah B, terus yang kedua adalah A kurang B. Ya. Lalu misalnya kita contohnya di sini, kita cari tambah kurang untuk bilangan misalnya 15 dan 26 ya. Terus kita run. Ya, lihat dia akan secara otomatis memberikan outputnya itu pasangan tuple berdasarkan returnnya di sini ya. Jadi pertama ditambah 15 tambah 26 terus dikurang 15 kurang 26. Ini hasilnya. Oke. Nah, jadi list dan tuple itu keduanya merupakan struktur data yang terurut dan heterogen ya, tetapi tidak seperti list kan tuple tadi kalian sudah lihat yaitu immutable atau tidak dapat dirubah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data, ya, pada saat kapan kita membutuhkan penggunaan list dan pada saat kita menggunakan penggunaan tuple, jadi list itu dia lebih cocok untuk representasi data yang kita harapkan atau kita siapkan untuk berubah selama proses tertentu ya. Jadi kalau misalnya kita harapkan nanti data saya ini akan saya rubah tergantung ini tergantung ini, berarti kita lebih cocok menggunakan list. Sebaliknya kalau misalnya kita harapkan data kita ini tidak boleh dirubah dengan cara apapun, berarti kita harus memasukkannya dalam bentuk tuple ya. Nah, jadi terus salah satu juga kesalahan yang sering terjadi ketika kita menggunakan tuple adalah kita menganggap karena tuple itu dia immutable, itu berarti itemnya juga immutable ya. Tadi seperti kalian
sudah tahu kalau karena dia heterogen, berarti di tuple ini kita bisa memasukkan berbagai macam unsur atau berbagai macam tipe data. Ya, tapi walaupun tuple-nya dia itu immutable, tapi kalau misalnya di dalamnya ada tipe data yang dia mutable, misalnya kita masukkan apalagi list, ya berarti item itu dia akan tetap memuat sifat list, ya. Contohnya ini. Ya, ini kita punya tuple-nya. Kita bentuk dari ini. Lihat di dalamnya ada unsur sebuah list, ya. Jadi unsurnya ini tetap bisa kita rubah. Misalnya kita mau tambah atau kita mau hapus yang di dalam list ini saja, ya. Jadi bukan yang ini, yang unsur tuple yang lain, tapi yang dalam list ini. Jadi misalnya di sini kita mau tambahkan di tuple yang ini kan dia indeksnya 0 pada tuple-nya, ya. Terus kita mau tambahkan 1 di unsur 0 di sini sebagai pasal temannya 2, ya. Tinggal kita tuliskan seperti ini menggunakan metode append tadi, dan kalau kita print, lihat dia bertambah 1. Jadi ingat tuple-nya yang immutable. Tapi unsurnya, kalau misalnya ada unsurnya yang mutable, seperti misalnya diisi oleh sebuah list, listnya itu dia tetap menggunakan sifat yang ada pada list. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa fungsi khusus yang bisa kita gunakan untuk list dan tuple dari barisan bilangan, ya. Jadi misalnya di sini kita bentuk list bilangan, ya. Kita punya list bilangan, ya, misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita punya juga tuple bilangan. Tuple bil aja ya, berlebih pendek. Oke, bentar, Mas. Oke, kita bentuk tuple bilangan, misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa built-in function yang hanya khusus bisa digunakan pada list dan tuple yang item-itemnya itu adalah bilangan. Di antaranya adalah kita bisa mencari nilai maksimumnya dengan menggunakan fungsi max, bisa menentukan nilai minimumnya menggunakan fungsi min, dan kita bisa mengetahui jumlah dari semua unsur yang ada di dalamnya menggunakan fungsi sum. Ya, kita lihat. Ya, ini kita run dulu. Oke. Nah, kita lihat menentukan nilai maksimum. Jadi kita bisa lihat max ya dari tadi ada apa? List bil ya. Kita run, lihat nilai yang paling tinggi adalah 6. Kalau tuple-nya yang kita mau lihat, oke, nah lihat nilai yang tertingginya adalah 10 ya. Sementara kalau yang nilai minimum kita bisa menggunakan min ya. Jadi ini berlaku untuk list maupun tuple. Sementara untuk jumlah kita bisa menggunakan fungsi sum ya. Jadi sum terus misalnya kita masukkan di list aja. List bil dan kita run, lihat itu menunjukkan jumlah dari ke-6 angka yang ada pada list ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke list comprehension. Ya, jadi list comprehension itu contohnya ini ya. Misalnya kita punya punya list ya, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita mau buat list baru yang mana merupakan hasil kuadrat dari bilangan-bilangan ini. Ya, kita bisa menggunakannya menggunakan bantuan list comprehension. Ya, yaitu kuadrat sama dengan, jadi itemnya misalnya kita tulis item dalamnya itu adalah I ya, I kuadrat menggunakan, terus kita gunakan for loop for I in X ya. Lupa kita print langsung saja kuadrat. Oke. Nah, kita akan lihat kita punya list baru yang mana list itu berisi kuadrat dari bilangan-bilangan yang ada pada list X ini. Nah, jadi list comprehension itu dia merupakan kependekan dari for loop. Jadi tujuannya adalah penggunaan for loop dalam sebuah list. Pada contoh di atas, list yang awalnya berisi 5 angka dibuat dan dimasukkan ke dalam variabel X. Selanjutnya pada baris kedua, list comprehension itu dia mengulang setiap angka yang ada dalam X ini dengan cara mengkuadratkan setiap angka dan menambahkannya ke list baru yang disebut kuadrat. Ya. Nah, ini bentuknya kalau kita gunakan list comprehension. Tapi kalau bentuk awalnya ya, kalau tanpa menggunakan list comprehension ini kita bisa membuatnya dengan cara lain ya. Yang pertama itu kita
buat dulu sebuah list kosong yang namanya kuadrat di sini ya. Terus kita menggunakan fungsi for i in x ya. Kita mau apakan i-nya, kita akan menambahkan i kuadrat ke dalam apa list kosong kuadrat tadi ini. Ya, jadi tinggal kita ya, kuadrat dua saja sini kuadrat 2, terus kita tambahkannya menggunakan fungsi append ya, yang untuk penambahan unsur list. Terus yang kita tambahkan adalah i kuadrat Oke, selanjutnya kita print kuadrat 2. Oke, nah kita lihat. Nah, jadi yang awalnya kita gunakan seperti ini, kita bisa mempersingkatnya menggunakan list comprehension. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tipe data yang tipe ke data struktur data yang ketiga, yaitu set ya, atau bahasa Indonesianya yang sudah sering kalian kenal dengan istilah himpunan. Jadi Python set ini dia juga mirip dengan list, tetapi set dia tidak terurut ya. Jadi dia kalau tadi misalnya tuple dia punya semua sifat list, tapi dia immutable. Sementara kalau set ini dia punya semua sifat list, ya dia heterogen dan dia mutable, tapi dia tidak terurut. Artinya hal yang tidak bisa kita lakukan di set itu adalah indexing, ya, karena dia tidak punya urutan. Dan kita juga tidak bisa melakukan yang namanya slicing. Oke? Nah, jadi pattern set ini dia literalnya itu adalah menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya, jadi kita bisa langsung menggunakan kurung kurawal kalau kita mau membentuk sebuah set. Contoh set di sini tuh kita lihat ya. Di sini ada contoh set yang mana ini unsur-unsurnya. Nah, terus ada hal yang penting juga dalam penggunaan dalam set ini sama seperti sifat himpunan. Jadi himpunan itu dia tidak akan memuat unsur yang sama. Jadi set juga seperti itu. Jadi misalnya kalau kita punya set, ya kita mau membentuk set dari sebuah apa namanya sebuah tuple ya, yang mana unsur-unsurnya itu ada unsur-unsur yang sama seperti ini. Kita mau bentuk set dari sini ya. Jadi uh, uh, set A ya, kita run. Kita print dulu ya. Oh iya, selain menggunakan literalsnya ya, ini tadi kita juga bisa membentuk set dengan menggunakan ini ya, set dalam kurung kayak gini. Kita run, kalian bisa lihat, walaupun tadi di awalnya di tapelnya itu A itu dia punya beberapa unsur yang sama, ketika kita membentuk set dari tapel A itu, maka dia akan memberikan apa unsur-unsur yang tidak boleh berulang. Ya, jadi satu kali saja, dua juga satu kali, semuanya seperti itu. Nah, jadi meskipun kita memasukkan data dalam satu urutan, set itu dia dicetak dalam urutan yang berbeda. Ya, jadi dia tidak terurut. Ya, makanya kita tidak bisa mengindeks dan melakukan slicing pada set. Ya, contohnya dari example set tadi kita mau lihat indeks ke 0. Kalau kita run, maka dia akan memberikan error ya. Karena dia tidak terurut, jadi tidak punya indeks. Tapi dia itu mutable ya. Mutable artinya kita bisa menambahkan atau menghapus unsur-unsur yang ada dalam set ya. Jadi misalnya kita mau menghapus ya, kita menggunakan pop di sini ya. Nah, di sini berarti kita bisa langsung menghapuskan. Jadi kalau misalnya pop, kalau dia tidak apa dituliskan indeks karena tidak menggunakan indeks ya, dia langsung pop dan dia itu akan secara otomatis menghapus unsur pertama dari sebuah set. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan menambahkan unsur set dengan menggunakan metode add dan update ya. Jadi misalnya kita mau tambahkan di sini dengan true terus mau menambahkan ini. Ya, kita lihat, kita run. Yang pertama true, dia bertambah secara otomatis di example set. Terus yang berikutnya kita menggunakan update, ya kita lihat 58,1 ini dia bertambah.
ya, dan brown juga dia dimasukkan ke dalam setnya tadi, ya. Ingat dia ini tidak dipengaruhi oleh urutan. Jadi pada saat dimasukkan itu dia bisa secara otomatis dimasukkan di mana saja di dalam set tersebut, ya. Tidak ada pada tempat tertentu atau indeks tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa set atau himpunan ini dia berguna dalam struktur data kita di Python? Nah, jadi kan sebenarnya kita sudah punya struktur data yang terurut ya, tapi kenapa kita masih membutuhkan struktur data yang tidak terurut? Di mana kita tidak dapat mengakses data apa yang ada unsur-unsurnya, kita juga tidak bisa memodifikasi data tersebut melalui pengindesan. Nah, sekarang bagaimana set bisa memberikan keuntungan bagi kita sebagai seorang programmer? Jawabannya adalah set itu dia nanti memberikan kita fleksibilitas tentang bagaimana data disimpan dalam memori. Dan fleksibilitas itu dapat membuat pengambilan data lebih cepat. Ya, selain itu, set dapat digunakan ketika kita menginginkan kumpulan data yang tidak memiliki data yang berulang. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin kumpulan data yang unik, setiap unsurnya itu unik atau berbeda-beda, maka kita cara yang paling tepat menyimpannya itu adalah dengan menggunakan set. Selain itu, karena dia tadi tidak bisa apa namanya tidak terurut, dia itu lebih fleksibel ya sehingga kita bisa pada saat pengambilan data dalam set itu dia lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan list dan tuple. Oke, bisa dilihat di sini pembuatan set dengan menggunakan ini tadi ya, set fungsi ini. Kita tinggal lihat, tinggal masukkan jenis data apa, struktur data apa saja dalam bentuk ini, terus menggunakan fungsi set ya. Jadi yang contoh yang pertama kita masukkan sebuah tuple, contoh sebuah list, contoh yang kedua kita masukkan sebuah tuple ya. Kalau kita run, lihat masing-masing berubah menjadi set, yang mana lihat untuk yang contoh yang kedua ini, yang kedua ada unsur yang sama di sini C, dia menjadi tunggal di sini. Terus yang lihat kalau kita lihat di list ini dia urutannya seperti ini, ternyata pas masuk di set dia itu urutannya tidak diperhatikan, dimasukkan sembarang saja ke dalam set tersebut. Oke. Nah, jadi pencarian data dalam sebuah set yang mudah dilakukan membuat kita dapat dengan mudah membandingkan koleksi atau item dari setiap data. Nah, perbandingan yang dilakukan ini serupa dengan perbandingan dua himpunan dalam matematika. Ya, jadi kalau yang masih ingat pelajaran logika matematikanya yang membahas himpunan, jadi kita tahu kalau himpunan itu kita bisa menentukan yang namanya irisan atau unsur yang sama, terus ada gabungan atau menggabungkan unsur-unsurnya, terus ada selisih ya. Jadi kalau selisih itu berarti kalau selisih dari himpunan A kurang B itu artinya ada di A tapi nggak boleh ada di B ya. Dari beberapa set kita lihat ya, contohnya di sini kita punya himpunan ini mahasiswa A itu himpunannya adalah himpunan mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa A, terus ini ada himpunan mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa B. Kita mencari irisannya atau unsur yang sama itu menggunakan metode intersection. Kalau mau cari gabungan, kita gunakan metode union. Mau cari selisih, kita gunakan metode difference. Terus ada juga yang namanya symmetric difference. Ya. Oke, kalau kita run masing-masing ini, nah kalian bisa lihat irisan berarti yang sama kan, yang sama antara mahasiswa A dan mahasiswa B adalah mereka sama-sama mengikuti kelas bahasa Inggris dan biologi. Ya. Sementara untuk gabungannya berarti digabung dan kalau yang sama itu tidak dituliskan kembali. Ya, jadi misalnya kan sama-sama English ya, tapi dia dituliskan satu kali saja pada gabungannya. Terus yang berikutnya difference ya, difference dari atau selisih dari yang mata kuliah yang dipegang oleh mahasiswa A dan mahasiswa B. Artinya diprogram oleh mahasiswa A tetapi tidak diprogram oleh mahasiswa B. Itu berarti ada sejarah dan seni budaya. Sebaliknya, untuk yang selisih yang kedua adalah mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa B tapi tidak diprogram oleh mahasiswa A. Itu berarti adalah matematika dan computer science. Selanjutnya adalah symmetric difference. Jadi symmetric difference itu adalah apa yang tidak ada di irisan. Jadi kalau irisannya tadi bahasa Inggris dan biologi, yang tidak ada di irisannya berarti sejarah, matematika, computer science, dan seni budaya. Oke, kita masuk pada struktur data terakhir dari Python yang dikenal dengan dictionary ya. Tadi itu disingkat dengan dic ya. Jadi untuk memahami Python dictionary ini, kita akan melihat kembali dulu kepada list. Ya, jadi bentuk list. Di sini saya sudah punya list. Listnya
namanya itu saya, yang menunjukkan ini unsur-unsurnya, yang mana ini masing-masing mendeskripsikan nama, usia, tinggi, berat badan, warna rambut, warna mata, dan apakah saya memiliki kucing atau tidak. Jadi kita dapat mengakses informasi ini secara individual menggunakan indeks ya, karena dia list ya, dan terurut tadi sifatnya. Kita bisa lihat sini kalau kita run yang ini, lalu kita run di sini kita mau mengakses unsur pertama dengan memprint nama saya, terus mau mengakses unsur keempat dengan memprint saya memiliki rambut, ini rambut berwarna ya. Kita run, kita lihat ya nama saya Dilan, oke, karena dari sini asalnya, terus saya memiliki rambut berwarna coklat, dari sini asalnya, dari saya untuk indeks keempat. Nah, jadi berdasarkan list tersebut, kita dapat dengan mudah salah mengartikan data. Ya, kenapa? Contohnya saja, di sini kan ada dua warna coklat. Ya, tapi coklat yang mana yang menunjukkan warna rambut? Yang mana yang menunjukkan warna bola mata? Ya, dan atau dengan kata lain, di mana kita bisa menentukan coklat yang menunjukkan warna rambut di sini. Pertanyaan lain, misalnya kan di sini kita lihat kalau usia itu berada pada indeks satu. Tapi apakah usia selalu berada pada indeks satu? Ya, nah, solusi lebih baik untuk menyimpan data seperti ini adalah dengan menyimpan data menggunakan indeks yang bermakna. Ya, jadi dari bukan hanya sekedar menunjukkan indeks angka seperti ini, 0, 1, 2, dan seterusnya, kita bisa menggunakan indeks yang lebih bermakna. Ya, jadi misalnya untuk menggunakan, dibandingkan menggunakan saya indeks 0 untuk menunjukkan Dilan, kita lebih mudah memahami kalau menggunakan saya terus nama. Ya, dibandingkan kita gunakan saya 4 untuk menunjukkan warna rambut, kita akan lebih mudah memahami kalau menggunakan indeks saya, terus ini dalamnya rambut. Kita sudah tahu keterangan, oh berarti coklat yang dimaksud itu adalah rambut. Nah, fitur yang ini merupakan karakter utama dari dictionary Python ini. Ya, kita lihat bentuknya. Ya, jadi kalau awalnya tadi itu merupakan list, di sini kita bentuk dictionary dari variabel saya tadi ya. Jadi saya dictionary. Kalian bisa lihat di sini bentuk penulisannya seperti apa. Jadi berbeda dengan penulisan pada list ataupun tuple ya. Nah, kita melakukan hal yang sama ya, tapi dia sini ubahnya dibandingkan menggunakan saya nol tadi, kita gunakan saya dictionary untuk ini, terus nama ya, ini nama ini. Terus yang berikutnya untuk warna rambut kita menggunakan ini, terus rambut yang ini ya, rambut. Oke. Nah, kita run. Nah, ternyata memberikan juga hasil yang sama. Ya, tapi perbedaan utamanya tadi dia menggunakan indeks yang lebih mudah kita pahami. Nah, indeks nama dan rambut ini dalam dictionary dia dikenal dengan istilah case. Case, ya. Case atau kunci. Jadi setiap key itu dia berpasangan dengan value pada pasangan key value. Jadi eh, key value-nya itu dia dimasukkan dalam kurung kurawal. Ya, kurung kurawal sama seperti set, tapi dia harus saling berpasangan. Jadi pasangan key value-nya itu bentuknya kayak gini. Ya, pertamanya itu adalah key, unsur pertamanya itu key, unsur kedua itu adalah value-nya. Jadi untuk key nama, value-nya adalah Dilan. Untuk key usia, value-nya adalah 28. Untuk key tinggi, value-nya adalah 167,5. Terus antara key dan value-nya itu dipisahkan dengan tanda titik 2. Dan setiap pasangan key value dipisahkan dengan tanda koma. Oke? Nah, jadi untuk menyatakan sebuah dictionary, kita bisa menggunakan yang pertama literalnya dulu. Ya, literalnya itu adalah menggunakan kurung kurawal. Jadi kita bisa membuat dictionary sini seperti kita punya misalnya dictionary warna baju. Ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Terus kita tulis key-nya, nama orangnya, misalnya Dina. Terus dia menggunakan baju berwarna putih. Ya, terus kita koma untuk unsur yang lain lagi, misalnya Risa, dia menggunakan baju berwarna merah ya. Oke, dan kita print misalnya warna baju ya. Kita run, kita lihat bentuknya seperti ini. Ini menunjukkan dictionary. Yang berikutnya juga kita bisa menggunakan fungsi dict seperti ini ya. Nah, jadi untuk penggunaan fungsi dict ini biasanya kalau kita mau buat dictionary dari pasangan berurutan yang berasal dari sebuah tuple.
Ya, jadi seperti ini. Ya, misalnya sini kita punya ibu kota, tapel ibu kota, ya. Terus kita membuat dictionary dari sini, ya. Misalnya di kota, terus kita tinggal menggunakan fungsi dix dalam kurung, terus ibu kota, ya. Jadi ingat untuk pasangan key value untuk pasangan untuk membuat dictionary kita hanya bisa menggunakan tuple yang memiliki pasangan dua-dua seperti ini, ya. Jadi harus dua-dua bentuknya seperti ini, ya, supaya kita bisa memisahkan bentuk key value-nya. Di sini kita enter dulu, ya. Terus kita print di ibu kota Taran. Nah, kita akan lihat ya, yang awalnya bentuknya tuple, dia berubah menjadi dictionary seperti ini. Jadi kayak untuk K Maluku, value-nya adalah Ambon, artinya ibu kota Maluku adalah Ambon. K Sulawesi Tenggara adalah Kendari, KDI Aceh, value-nya adalah Banda Aceh. Oke, terus salah satu cara juga untuk kita membuat, kan tadi kalau menggunakan ini, dia hanya bisa kita pakai kalau tipe datanya tuple, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya tipe data dengan yang bentuknya list? Apakah kita bisa membuat dictionary dari situ? Jawabannya bisa. Itu nanti kita bisa lakukan dengan bantuan dari fungsi zip, ya. Jadi fungsi zip ini dapat digunakan untuk membentuk dictionary jika kita ingin menggabungkan dua buah list sebagai pasangan key value, ya. Jadi kita lihat di sini, misalnya value list-nya itu kita ambil dari list saya yang kita sudah punya di awal tadi. Terus key list-nya itu kita buat pasangan-pasang apa nama-nama key-nya. Jadi nama, usia, tinggi, berat badan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya untuk list, ya, list yang pertama tadi dari variabel saya ini isinya. Terus untuk yang key list-nya itu adalah ini. Nah, selanjutnya kita memiliki dua buah list, ya. Jadi pertama kita mau gabungkan dulu dua list ini dalam bentuk pasangan key value-nya, tapi belum jadi bentuk dictionary. Ya, kita pakai dengan fungsi zip. Caranya gimana? Kita bikin dulu apa lagi namanya, list pasangan key value. Gimana caranya? Kita pakai fungsi list ya untuk membentuk list. Terus kita zip atau kita gabungkan antara key list dan value list-nya, ya. Terus kita run. Kita lihat, nah sekarang kita sudah punya list yang berisi pasangan-pasangan tuple. Oke. Nah, kalau sudah bentuk pasangan tuple ini, kita bisa menggunakan kembali tadi fungsi dik, ya. Jadi langsung menggunakan ini saya dik, lalu menggunakan dik pasangan key value tadi, ya. Sekarang kita run. Nah, kita lihat jadi bentuknya langsung berubah dari ini tadi menjadi sebuah dictionary. Nah, selanjutnya dictionary itu dia bersifat mutable, ya, berarti unsur-unsurnya dapat dirubah. Nah, kita dapat menambahkan pasangan key value dengan cara yang sederhana pada dictionary ini, ya. Jadi tinggal pertama kan kita punya tadi dictionary saya dictionary. Terus kita mau tambahkan misalnya unsur pasangan key value-nya adalah mau menambahkan buku favorit, ya. Jadi kita tinggal tulis nama dictionary-nya, terus key value-nya, key-nya dulu di sini, terus sama dengan value-nya, apa value yang kita masukkan. Nah, sekarang setelah kita tambahkan, kita print kembali dictionary kita. Nah, kita lihat, jadi yang awalnya ini, ya, kita tambahkan dengan unsur item buku favorit, pasangan buku favorit, key buku favorit, dan value-nya itu The Lord of the Rings. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan metode update, ya, sama seperti apa tadi update-nya, di set, ya. Di set. Ya, jadi misalnya dengan cara yang sama dengan menggunakan ini tadi, ya, tapi kalau misalnya ini tadi dia menggunakan ini apa namanya, key-nya di sini, terus value-nya di sini. Kalau update kita bisa langsung menggunakan menggunakannya itu menambahkannya dalam bentuk dictionary seperti ini, ya. Jadi kita gunakan update, terus penambahannya langsung pasangan key dan value-nya. Jadi warna favorit biru, terus saudara 3 misalnya. Terus kita print kembali, kita lihat dictionary kita bertambah, ya, dengan ini dua unsur baru, ya, yang berasal dari update tadi.
Selanjutnya, karena kita bisa menambahkan, ya kita juga bisa mengganti ataupun menghapus pasangan key value yang kita punya. Ya, yang pertama kita lihat dulu kita mau ganti. Jadi di sini untuk key saudara kita lihat value-nya adalah 3. Di sini kita mau ganti menjadi 6. Ya, jadi tinggal caranya bisa langsung saja mengakses key-nya apa, terus langsung sama dengan value barunya apa. Ya, seperti ini. Oke, kita run, kita lihat yang awalnya 3 value dari key saudara, dia berubah menjadi 6. Ya. Selanjutnya kalau kita mau menghapus, kita bisa menggunakan keyword del, ya, dan juga bisa menggunakan, apa lagi namanya? Metode pop, ya. Yang pertama del dulu. Jadi misalnya sini kita mau hapus yang, jadi kalau untuk apa? Ada perbedaan antara. Oh, enggak, sama ya. Jadi kalau untuk menghapus, kita hanya bisa terapkan terhadap key-nya. Jadi yang kita berdasarkan key dihapusnya. Jadi kalau kita mau hapus misalnya buku Lord of the Rings, kita cukup saja langsung mengakses key-nya. Jadi del, saya, dictionary, terus key-nya apa, nanti dia akan terhapus. Ya, lihat, dia hilang untuk buku favorit. Selanjutnya juga, kita misalnya mau menghapus menggunakan dot pop. Tadi kalau pop, tadi kita akan, apalagi, dimunculkan dulu apa yang terhapus ya. Putaran, ya. Lihat di sini yang muncul adalah ini nilai value-nya, bukan bentuk pasangan key value. Nah, selanjutnya di print yang baru dia sudah tidak ada pasangan key value saudara 6 tadi. Yang ini hilang ya. Atau kita juga selanjutnya adalah kita dapat dengan mudah memperoleh atau mengakses list dari key value-nya dari sebuah dictionary dengan beberapa metode. Ya, di sini yang pertama bisa langsung menggunakan case method untuk menentukan list dari case-nya, terus bisa menggunakan values method untuk menentukan list dari values-nya dan item untuk list dari kedua-duanya. Ya, kita lihat kalau kita run. Lihat bentuknya seperti ini. Oke, ini untuk key-nya sama semua key. Ini untuk values-nya atau untuk nilai-nilainya. Sementara untuk pasangan itemnya yang ini. Selanjutnya di sini kita bisa mengganti struktur data ya. Jadi apalagi namanya mengganti struktur data itu maksudnya kita bisa merubah dari bentuk list ke tuple, terus sebaliknya dari tuple ke list atau dari list ke set dan sebaliknya ya. Contohnya di sini kita punya list ini, terus punya tuple ini ya. Tuple ini kita dapatkan dari list ini yang kita jadikan tuple. Selanjutnya kita bisa buat lagi set dari tabel yang sudah kita buat. Kembali lagi kita bisa buat kembali list dari set yang ini ya. Kita lihat kalau kita run. Nah, yang pertama kita lihat satu persatu dari list ini kita rubah menjadi tuple ya. Menggunakan fungsi tuple ini dia jadi hasilkan tuple. Selanjutnya kita rubah menjadi set. Nah, di sini baru kelihatan lagi perbedaan lain. Kalau awalnya di sini ada dua unsur yang sama, ketika dirubah menjadi set, dia menjadi unsur tunggal. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi menjadi list. Jadi itu. Nah, tapi yang muncul adalah list yang ini, yang mengikuti setnya. Dia tidak mengikuti list yang awalnya. Ya, walaupun awalnya dia ada berasal dari list yang ini, tapi karena tadi berdasarkan sifat set, tidak boleh ada unsur yang sama. Jadi unsur-unsur yang sama dijadikan satu pada set. Ya. Oke. Sama seperti pada list tadi, kita bisa menentukan suatu unsur apakah dia ada di sebuah dictionary atau tidak menggunakan keyword in. Ya. Misalnya tadi kita punya example list, ya kita mau cek apakah A dia ada di situ dan apakah C ada di situ. Kalau kita run, lihat tadi example list itu ini isinya, terus apakah A ada di situ? Ada berarti dia true. Apakah C ada di situ? Karena tidak ada berarti dia false. Nah, untuk dictionary kita hanya dapat mencari case, tapi kita tidak bisa mencari values-nya. Ya, contohnya untuk dictionary ini tadi, kita bisa mengecek berdasarkan case-nya saja, ya, tapi tidak bisa berdasarkan value. Contohnya ini kita run yang ini, lihat ya, ini tadi dictionary-nya. Apakah rambut ada di dictionary ini?
Ada, makanya true. Apakah memiliki kelinci? Ada. Tidak ada, makanya false. Apakah coklat? Ya, ini coklat ini kan value-nya ya. Value-nya bukan K-nya. Apakah coklat ada di dictionary? Dia hasilnya false ya. Walaupun sebenarnya kalian bisa melihat ada coklat di sini. Tapi karena coklat di sini dia bersatu sebagai value dan value itu tidak bisa kita cari dari sebuah dictionary, maka dia menghasilkan false. Kecuali nanti kita punya coklat yang berkedudukan sebagai K, baru dia bisa jadi true di sini. Oke, nah selain itu pada bagian tuple dan list tadi kita sudah membahas cara mengurutkan tuple dan list menggunakan metode sort ya untuk mengurutkan list dan begitu juga untuk tuple. Nah, Python juga memiliki fungsi yang namanya fungsi sorted yang dapat digunakan pada tuple, set, dan dictionary. Jadi untuk tuple dan set kita hanya dapat mengurutkan data jika data itu yang dimuat bertipe sama. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama string atau sama-sama integer atau float baru bisa diurutkan menggunakan fungsi sorted ini. Sementara kalau untuk set itu yang diurutkan hanyalah key-nya saja. Ya, jadi tidak bergantung sama value-nya. Contohnya di sini untuk example tuple tadi kan dia itu example tuple mana ya tadi example tuple ya. Ya, example tuple tadi itu dia unsurnya beda-beda kan. Ada yang string, ada yang apa namanya? Integer ya. Kita hanya bisa mengurutkan kalau semuanya dia berubah jadi string atau semuanya berubah jadi integer. Karena tidak mungkin jadi integer, kita akan rubah semuanya jadi string dulu. Makanya di sini map ya dirubah dulu string ya example tuple-nya. Begitu juga untuk setnya. Jadi kalau untuk setnya untuk setnya juga seperti itu. Kita rubah dulu tipenya ke menjadi tipe yang sama ya. Sementara kalau untuk dictionary yang bisa kita sort hanyalah berdasarkan case-nya saja. Kita lihat ya, kalau kita run ini, kita lihat yang example tuple awalnya dia ada yang bukan string, berubah jadi string. Nah, setelah itu baru bisa diurut ya. Jadi ini diurutnya kenapa angka dulu baru ini itu dia berdasarkan apa namanya? Anunya ya, urutannya. Terus selanjutnya di setnya juga seperti itu. Sementara kalau untuk yang pertama itu dictionary-nya diurutkan berdasarkan ditampilkan semua item-itemnya ya. Jadi diurutkan juga berdasarkan abjad, berat, terus mata, memiliki kucing dan seterusnya. Terus kalau kita tanpa menggunakan dot items, maka yang akan muncul kalau hanya langsung saya dictionary yang akan muncul hanya urutan atau sortiran dari key-nya saja. Value-nya tidak masuk. Tapi kalau kita pakai dot item baru masuk dengan value-nya seperti ini. Tapi itu pun dia mengikuti urutan dari case-nya. Oke, selanjutnya terakhir yang kita bahas pada pembahasan set ini adalah tentang comprehension ya. Jadi sama seperti comprehension di list tadi, sintaks ini juga bisa digunakan untuk apa? Untuk dictionary dan untuk set ya. Jadi sama seperti pada list, jadi comprehension ini digunakan untuk mengkombinasikan iterasi atau for loop dengan struktur data. Contohnya untuk set ya tadi sama seperti di list, kita bisa membuat kuadrat ya dari sebuah x. Jadi x tadi sudah ada ya. Oh, bukan, ini x yang baru ya. Kita bukan x kuadrat untuk x yang ada di range 10 ya. Berarti mulai dari 1 sampai 9 ya sekitaran. Dari 0 sampai 9. Jadi 10-nya tidak masuk dari 0 sampai 9. Dan kalian lihat di sini, mungkin yang kalian harapkan awalnya munculnya adalah 0, 1, 4, 9 sesuai urutan bilangannya ya. Tapi karena kalian tahu tadi dia set itu tidak terurut, maka dia munculnya secara acak seperti ini. Oke, selanjutnya bisa juga kita gunakan untuk dictionary. Ya, cara contohnya di sini adalah kita mau menentukan tipe dari setiap case yang ada di dictionary tadi. Jadi K, tipe dari V, untuk K dan V itu ada di saya dictionary. Jadi K ini menunjukkan case-nya, V menunjukkan value. Dan kita run, dia langsung muncul. Kalau nama, tipenya adalah string. Usia, tipenya kelas, dan seterusnya.
Oke, demikianlah pembahasan tentang compression ini. Dia mengakhiri pembahasan kita untuk data struktur. Semoga mulai dimengerti. Jika ada yang kurang dipahami, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.